Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabil fadl makarim wa tuqa wal wafa. Qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi amma ba'du. Ikhwati akhwati rahimani rahimakumullah, hadirin hadirat yang hadir di FKPQ yang ke-6 ini, yaitu tanggal 10 Maret 2024 bertepatan di penghujung atau mendekati penghujung ya. Melihat dinamika yang ada, barangkali ada yang puasa besok sudah mulai, ada yang puasa hari Selasa. Saya menyampaikan karena berkenaan dengan ini di akhir bulan Sya'ban dan kurang dari 2 hari atau 1 hari ya, kita sudah masuk bulan Ramadan. Kalau enggak besok atau besoknya lagi ada yang puasa. Maka materi hari ini singkat saja ya, saya menyampaikan tidak lebih dari 10 menit. Yang pertama mengenai tentang bagaimana supaya nanti bulan Ramadan kita bisa fokus untuk menjalani ibadah Ramadan. Yang pertama adalah dengan tanawulu wajabatin maghdiyatin wa ghaniyah athna as-sahur. Kita maksimalkan makan sahur kita. Makan sahur bukan melihat banyaknya ya, tapi melihat bagaimana kualitas makannya. Banyak orang yang makannya itu banyak tapi dia terkena gizi buruk. Kenapa? Karena vitaminnya kurang, asupan secara kualitasnya kurang. Oleh karena itu di Ramadan ini nanti ya, kita ketika makan sahur pastikan makanan yang kita makan ini bukan makanan yang setelah makan malah bikin kita lapar ya, tapi makanan yang setelah kita makan bikin kita kenyang sampai masuk maghrib lagi. Itu yang susah ini ya. Tapi kita banyak misalkan mencari makanan yang mengandung bahan yang zat kekuatan seperti zat besi ya, atau zat yang mengandung karbohidrat dan semisalnya menguatkan seperti korma ya. Korma 3 butir sama air putih ya. Nanti Lutfi ya. Korma 3 butir sama air putih ya. Yang kedua, kombebati tamarin ar-riyadiyah. Lakukanlah sebagian latihan olahraga yang sederhana di bulan Ramadan nanti. Kebiasaan kita olahraga yang tidak ekstrem ya, olahraga yang ringan tetap kita laksanakan. Jangan sampai Ramadan itu kemudian kita tidak olahraga, kerjaannya hanya istirahat, tidur terus, akhirnya kemudian setelah Ramadan kita mengalami obesitas ya, jangan. Tapi Ramadan kita harus fisiknya sehat ya. Olahraga yang sering suka berjogging, jogginglah. Yang suka yang suka bergoes lah. Yang suka renang ditahan dulu ya. Kalau renang ini khawatirnya nanti kalau sambil renang sambil menyelam minum air ini bahaya. Yang ketiga adalah usul ala kistin kafi minan naum, yaitu cara fokus kita untuk Ramadan adalah bagaimana kita mengalokasikan waktu untuk tidur. Artinya bukan semua waktu kita untuk tidur, tapi ada waktu yang memang kita untuk tidur. Tidur yang cukup. Makanya orang di zaman dahulu, kalau seorang calon santri mau berangkat ke pesantren, orang tua akan memberikan pesan, "Le, kamu mondok nang pondok aku mangano sing enak, turu sing penak, mangano sing enak." Maksudnya adalah mangano sing enak, jangan makan sebelum lapar. Tidur yang enak, jangan tidur sebelum ngantuk sekali ya, gitu. Tapi kalau kita tidur ketika kita nggak ngantuk dan makan ketika sudah kenyang, ini namanya berlebihan. Kemudian yang keempat, tahtitul yaum. Jadi dalam fokus pada Ramadan kita harus punya target planning. Planning 10 hari pertama Ramadan seperti apa, yang kedua seperti apa, yang ketiga mestinya ada iktikaf ya. Kita planning dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, ada planning kegiatan yang akan kita lakukan selama setiap hari ya. Kalau nggak seperti itu akan nanti bisa merusak, mengacaukan aktivitas kita. Lagi enak puasa, diajak orang jalan-jalan, mancing ya, habis mancing ada orang ngajak futsal, habis futsal ada orang ngajak. Akhirnya jadwal kita diatur orang lain, bukan kita yang mengatur secara teratur ya. Padahal seorang muslim itu punya muasafat sifatnya, yaitu munazzamun fi su'unihi. Dia seorang yang teratur dalam segala urusannya.
Poin selanjutnya, poin yang kelima adalah, maaf, 1, 2, 3, 4 ya. Yang kelima sekarang. Tahallas minal musattitati wal mulhiyat. Tahallus yaitu kita menjaga diri dari perkara yang melalaikan atau menghilangkan fokus. Kegiatan-kegiatan yang menghilangkan produktivitas ini juga perlu kita hilangkan. Kalau orang-orang mengenal kalau sebelum buka puasa itu ada namanya mencari atau membunuh waktu. Ini salah. Jadi kalau ada orang mengatakan kemana jalan-jalan membunuh waktu biar tiba-tiba nanti buka puasa, akhirnya timbullah namanya ngabuburit. Ada yang ngabuburit sambil main catur ya, ada yang ngabuburit sambil main musik, gitar dan semisalnya. Ya artinya alangkah baiknya ini mumpung Ramadan gunakan ngabuburitnya dengan aktivitas yang baik, dengan kegiatan-kegiatan yang persiapan buka puasa ya, ada kajian, ada semacam kegiatan kemasyarakatan dan misalnya yang bermanfaat. Kemudian selanjutnya khudh qistan minar rahah, yang keenam ambillah bagian dari ar-rahati yaitu istirahat. Beda ya, beda antara tidur dengan istirahat. Apa artinya? Kalau tidur itu mesti istirahat, tapi kalau istirahat itu nggak mesti tidur. Mungkin orang dia sambil dia duduk-duduk ya, sambil dia duduk kemudian memperbaiki kondisi, bernafas dan semisalnya, itu adalah ar-rahah. Jangan sampai aktivitas kita dimaksimalkan semua untuk kegiatan yang berat, akhirnya apa? Akhirnya kita tidak punya istirahat yang cukup, apalagi tidur yang cukup. Yang ketujuh, musa'adatul akharin atau al-hamalatul khairiyah, yaitu bagaimana dalam Ramadan ini selain kita meningkatkan amal kita secara ukhrawi, banyak kita yang beramal ibadah ya, membaca Quran, kemudian juga berzikir, salat malam, termasuk puasa itu sendiri ya. Tapi ada juga bagaimana kita punya kepedulian Ramadan ini, kepedulian. Maka di sana ada dibuka untuk donatur, misalkan iftar ya, iftar atau donatur takjil TPA, takjil tadarus, atau untuk misalkan kegiatan buka puasa bersama misalkan di masjid atau di lembaga tertentu. Ini juga membuka pintu-pintu kebaikan. Dan yang terakhir adalah yang kedelapan, agar kita fokus kepada amal Ramadan adalah kita senantiasa membersamai atau selalu kita bersama-sama orang-orang yang baik, orang-orang soleh, orang-orang para ulama, para ahli kebaikan ya. Kalau kita ingin puasa kita berhasil, berkumpullah bersama orang yang ahli puasa, berkumpullah dengan orang-orang yang ahli kebaikan sehingga kita bisa fokus. Tapi kalau selama Ramadan kita sebaliknya berkumpul dengan orang yang tidak punya visi dan misi yang jelas terkait ibadah Ramadan, kita akan menjadi orang-orang yang selama Ramadan itu hanya gelundung saja ya, kesana kemari, nggak punya visi misi dan target. Apa target kita Ramadan nanti? Ya, ini kita bahas. Poin yang kedua tentang alumni Ramadan. Jadi Ramadan itu seperti sebuah universitas. Ada namanya sekolah puasa, yaitu nanti akan menghasilkan yang berangkat pendaftarannya. Syarat pendaftarannya adalah iman, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Kalau nggak punya iman maka tidak sah puasanya. Puasa dia adalah sebuah madrasah, universitas, sebuah kampus yang akan menghasilkan alumni-alumninya. Maka alumni dia sarjana. Kalau dia puasanya berhasil, maka puasa bermula dari ya ayyuhalladzina amanu, bermula dari keimanan, maka berakhir mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Gelarnya LT ya, la'allakum tattaqun. Nah, puasa ini dia punya alumni. Ada tiga macam alumni orang puasa. Pertama, alumni orang yang puasanya hanya puasa secara fisik. Dia artinya dia hanya nggak makan, nggak minum saja, tetapi dia masih tidak bisa menahan nafsu. Yang kedua, ada orang menahan nafsu ketika puasa, tapi dia makan dan minum. Ini seperti para ini ya, seperti orang-orang para yang mereka hanya menahan nafsu mereka, tapi mereka melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga adalah orang yang puasanya tidak sekedar puasa jasad, tetapi puasa fisik dan puasa jiwa, shaumul jasad wan nafsi. Orang yang selain nggak makan, nggak minum, nggak melakukan yang membatalkan puasa, dan juga seorang yang senantiasa menjaga diri dari perkara-perkara yang sia-sia,
perkara-perkara yang ucapan yang tidak baik. Rasul mengatakan sebagai penutup tausiah untuk FKPQ yang ke-6 ini, laisa siyam minal akli wasyurbi, puasa itu bukan dari makan dan minum, inna masyamu minal lahwi warrafasi, tetapi puasa itu sesungguhnya adalah puasa dari hal yang sia-sia, dari perkara yang rafas, perkara yang kotor dan menjijikkan atau ucapan yang kotor. Oleh karena itu kesimpulannya adalah sama-sama alumni Ramadan, maka ada yang alumni yang mentes, mereka yang benar-benar muncul menjadi orang yang bertakwa dan masuk lebaran menjadi orang yang fitri, dan sebaliknya ada mereka yang ketika puasa 1 bulan tidak mentes, artinya tidak punya karakter takwa, dan ketika keluar dari Ramadan ia tidak bisa mendapatkan yang namanya kefitrahan. Karena itu puasa ada yang benar-benar puasa Ramadan dan ada yang sekedar puasa Ramadhan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita agar puasa kita benar-benar menjadi puasa yang membentuk mental kita yang baik, membentuk karakter kita yang baik, menjadi generasi yang bertakwa, generasi rabbani, dan semoga kita semua dimudahkan untuk bertemu dengan puasa Ramadan tahun 1445 ini, diberikan kemudahan menyelesaikan Ramadan, dan insya Allah biidznillah, bibarakatillah, birahmatillah, wa bi'aunillah, semoga kita semuanya bisa kembali dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas segala perhatian, dan sampai jumpa lagi di FKPQ yang ke-7. Nanti menunggu informasi dari kami. Semoga Allah mudahkan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan jika banyak dalam penyampaian atau penyambutan kami selama acara ini kurang berkenan, kami mohon maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.